warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah, balik lagi sama aku Ais. Di video kali ini aku pengen sharing pengalaman aku meningkatkan status sertifikat dari HGB ke SHM. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngasih info sedikit buat teman-teman yang mungkin belum tahu perbedaan HGB dan SHM. Jadi, HGB adalah hak guna bangunan yang merupakan tanda bukti bagi perorangan atau perusahaan yang memiliki keperluan untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya. HGB memiliki jangka waktu 30 tahun dan nantinya bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Sedangkan SHM atau sertifikat hak milik merupakan tanda bukti bagi pemegang hak milik yang bersifat turun-temurun dan berkekuatan penuh yang dimiliki seseorang. SHM tidak memiliki jangka waktu tertentu, bahkan bisa diwariskan. Nah, jadi jelas banget kan perbedaan HGB dan SHM. Nah, jadi waktu penyerahan sertifikat, aku cek-cek dulu nih berkas semua yang harus aku terima. Khawatir ada yang kurang atau tidak sesuai, jadi bisa langsung ditanyakan ke pihak bank. Jadi rumah ini adalah rumah takeover. Memang dari akunya juga belum paham kan apa itu HGB dan SHM gitu. Aku taunya perbedaan HGB dan SHM ini pas mau pelunasan. Jadi aku banyak belajar kan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilengkapi, dan setelah pelunasan ini apa yang harus dilakukan gitu. Ternyata ada beberapa status gitu ya, ada status HGB dan SHM gitu, dan langkah selanjutnya apa gitu. Jadi pas serah terima kemarin, aku langsung cek status sertifikatnya apa, ternyata HGB kan gitu. Terus aku tanyain ke pihak banknya, terus pihak banknya nyampein tuh segera dialihkan atau ditingkatkan status sertifikatnya menjadi SHM karena ada jangka waktunya gitu. Sebenarnya sih masih lama jangka waktunya, cuman aku takut lupa. Jadi setelah penyerahan sertifikat itu aku langsung proses roya ke BPN, dan proses roya itu aku udah bikin videonya di sebelumnya di sini. Nanti aku up di sini atau di sini ya, aku nggak tahu. Nanti aku linknya juga taruh di deskripsi. Jadi gitu prosesnya. Terus setelah roya itu aku langsung ningkatin status sertifikat karena aku takut lupa ya, karena udah beres gitu urusannya gitu, terus aku lupa. Jadi sayang kan kata pihak bank itu kalau statusnya HGB dan nggak ditingkatin itu bisa jadi milik negara katanya gitu kan. Apa ya, sayang, kita udah capek-capek, kita udah lama-lama nyetorin rumah gitu, terus kita lupa jadi milik negara gitu. Pengajuan peningkatan sertifikat aku sengaja ngurus sendiri, nggak lewat notaris, karena aku pengen tahu prosesnya dan bisa sharing ke teman-teman. Cara mengubah status sertifikat dari HGB ke SHM, teman-teman bisa datang langsung ke kantor BPN terdekat dan membawa seluruh dokumen persyaratan. Untuk persyaratannya, teman-teman siapkan fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK, fotokopi IMB, fotokopi SPPT PBB tahun terakhir, materai 10.000, dan untuk mengisi formulir yang disediakan di kantor BPN. Yang terakhir ini surat kuasa jika pengajuannya diwakilkan. Aku mau cerita pengalaman aku tentang SPPT PBB. Ini sebenarnya nggak mesti di SPPT PBB tahun terakhir yang dilampirkan, tapi
yang harus dibayarkan itu sampai di tahun terakhir ya, atau di tahun yang berjalan gitu. Sebenarnya untuk persyaratan itu kenapa dibutuhkan lampiran SPPT PBB itu sebenarnya untuk mengetahui titiknya gitu, titik lokasinya. Karena kalau di bukti pembayaran SPPT PBB di tahun terakhir itu kan kurang jelas ya, kayak misalnya perumahan blok apa gitu, kayak nama perumahan aja kan gitu kalau di nota pembayarannya tuh gitu. Makanya dibutuhkan fotokopi SPPT PBB gitu. Sebenarnya nggak mesti yang terakhir itu yang dilampirkan bukti pembayarannya gitu. Jadi nggak boleh ada nunggak, harus dibayarkan semuanya sampai tahun berjalan. Nah, saran aku, teman-teman kalau mau bayar pajak bumi dan bangunan, aku saranin teman-teman bayar pajaknya jangan lewat desa atau aparatur setempat. Karena sekarang kan udah banyak banget ya fintech yang menyediakan pembayaran pajak bumi dan bangunan nih. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Dana juga ada, kayaknya hampir semua deh. MBG juga kayaknya udah menyediakan pembayaran pajak bumi dan bangunan deh. Itu dan dari pengalaman aku yang pernah bayar lewat toko hijau, ini ada adminnya. Terus aku pernah datang langsung ke ke kantor sih, lebih tepatnya tuh ke kantor apa ya itu namanya tuh, ke kantor lupa sial kantor itu pokoknya nama aku lupa. Ternyata diarahin ke loket banknya gitu ya. Jadi di kantor itu tuh ada banknya gitu, bank BJB gitu. Ternyata itu antri banget, kirain bakal cepet ya, apa sih namanya, langsung gitu ya ke kantornya gitu. Ternyata lama banget, sampai nginep kan, aku nitip ke security minta diantriin gitu ya. Ternyata besoknya tuh aku balik lagi ke sana, lama juga gitu, kirain udah ditinggalin gitu ya, kemarin bisa diproses pagi, dan pas aku datang ke situ tuh udah diproses gitu. Ternyata masih nunggu lama banget itu, nggak tahu aku nunggunya berapa jam, kayaknya hampir 3 jam deh nungguin itu. Akhirnya aku nyari cara lagi kan, karena kemarin udah coba di fintech dan ada adminnya, terus datang langsung ke kantor atau lewat loket bank itu antri banget gitu. Tapi aku tadinya tuh pengen nyoba langsung ke bank BJB pusatnya gitu ya, maksudnya di pusat di kota aku gitu. Ternyata alhamdulillah aku punya cara yang efektif dan efisien. Kenapa? Efektifnya ini nggak pakai antri, nggak pakai lama, dan efisiennya ini benar-benar nggak ada admin. Nanti aku bikin videonya terpisah ya, ini rahasia. Nah, dari persyaratan yang udah aku sebutin tadi, teman-teman serahin ke petugas loketnya, nanti divalidasi berkas-berkasnya udah lengkap atau belum, udah sesuai atau belum. Kalau udah kan kita udah ngisi tuh di form yang disediakan di kantor BPN-nya kan. Nanti kalau udah lengkap nih, udah sesuai, nanti teman-teman dapat WA gitu, dapat WA untuk melakukan pembayaran gitu. Nah, kalau udah bayar cepet sih prosesnya gitu. Kalau di kota aku alhamdulillah prosesnya nggak nyampe 1 minggu gitu. Nah, untuk pembayaran peningkatan sertifikat dari HGB ke SHM itu 50.000 gitu. Ini pas aku bikin ya gitu di tahun 2024 gitu. Wallahu alam, nggak tahu naik atau memang ya selamanya 50 gitu ya, nggak tahu. Tapi yang
Waktu aku bikin ini biayanya 50.000. Nah, kalau kita udah bayar, udah transfer gitu ya, nanti kita konfirmasi ke nomor yang WA ke kita buat melakukan pembayaran itu. Nanti kalau udah, yang aku bilang prosesnya cepat itu karena nanti WA lagi tuh si kantor BPN itu untuk melakukan pengambilan sertifikat gitu. Jadi kayaknya 3 hari kerja deh waktu aku tuh, jadi cepet alhamdulillah prosesnya. Oh iya, di persyaratan itu kan kita harus melampirkan sertifikat HGB aslinya kan. Nah nanti isinya tuh kayak gini nih teman-teman, kelihatan nggak? Nih, ini tuh kan awalnya ini apa ya, hak, ini tulisannya tuh hak guna bangunan di sini tuh. Nah nanti sama pihak BPN itu diganti jadi hak milik gitu. Dan yang aku bilang tadi itu ada masanya ya. Nih kelihatan gak sih, ini tanggal berakhirnya hak. Nih tanggal berakhirnya hak ini tuh tanggal 19 Desember 2047. Sebenarnya masih lama sih. Nih berakhirnya kan 2047, aku peningkatannya 2024 gitu. Sebenarnya masih lama, cuman ya aku takut lupa aja gitu. Nah segitu dulu sharing pengalaman aku meningkatkan status sertifikat dari HGB ke SHM. Semoga videonya bermanfaat ya. See you in the next video. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.